Shalom semuanya, senang kembali dalam program Tadarusan Alkitab di hari Kamis ya, Kamis malam ini. Dan saya mengajak kita semua untuk terus antusias dalam Tadarusan Alkitab. Sebab yang saya tahu, Alkitab saya mengatakan bahwa dengan membaca firman, iman bisa bertumbuh. Dan bagi saya berani mengajar iman yang bertumbuh itu menyenangkan Tuhan dibandingkan yang lainnya. Tuhan lebih senang kita punya iman yang benar, iman yang baik, iman yang dewasa, iman yang bertumbuh itu. Ya, dan sebelum kita mulai tadarus Alkitab kita, Amos pasal yang kelima, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang lalui, berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa terang benderang. Haleluya, amin. Saudara siapkan Amos pasal yang kelima ya, kita akan siapkan Amos pasal kelima sambil kita mendengarkan satu buah pujian ini. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan Amos pasal yang kelima, saudara ya. Kita baca perikopnya ratapan tentang Israel. Ayat pertama. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Haleluya. Ini ratapan Nabi Amos ya, melihat apa yang dia saksikan bahwa Israel akan hancur, Israel akan habis, Israel akan menderita. Ya. Bayangkan dari 1.000 yang berperang kembali cuma 100, dari 100 yang berperang kembali cuma sekitar 10 orang. Berarti hanya 10% yang bisa selamat dari Israel. Dan ya, kalau kita membaca Amos pasal pertama dan seterusnya, kita tahu kenapa ini terjadi. Karena pasal 5 kan nggak mungkin berdiri sendiri. Kita kalau ingat tadarusan kemarin, Israel itu tetap bebal, berbuat salah, dihukum Tuhan, tapi nggak mau bertobat. Ya, dia terus berbuat salah, dia terus bebal hati, dia nggak mau bertobat, dia nggak mau kembali kepada Tuhan, dan akhirnya mereka berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan menghukum, ya habislah semuanya. Ini yang kita bisa baca, yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau kita memang sedang, berkali-kali saya bilang, sedang dalam problematika hidup yang berat gitu ya, kita coba introspeksi diri. Jangan-jangan yang terjadi yang jelek terhadap kita ini ya gara-gara kita jauh dari Tuhan atau bahkan melukai hati Tuhan. Kalau itu yang terjadi setelah introspeksi diri, kalau kita mau bertobat dengan tulus, dengan sungguh, semua akan selesai. Karena penghukuman atau penderitaan yang kita alami itu gara-gara dosa kita. Dan Tuhan sedang mengizinkan semua itu bukan tandanya menghukum kita supaya kita binasa dalam penderitaan, enggak. Supaya kita ngeh bahwa kita sedang menjauh daripadanya. Itu tanda Tuhan mengasihi kita, saudara. Ya, dihukum itu tanda dikasihi. Saya mungkin mengajar ini berbeda karena
Banyak pendeta di luar sana mengatakan kalau diberkati Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita pasti diberkati. Penghukuman itu ya kutuk lah. Kalau saya mengatakan bahwa ya harus dipilah-pilah juga ya. Nggak semua penghukuman itu akibat dari kutuk. Nggak semua penderitaan itu akibat dari kutuk. Bisa saja penderitaan sedang kita alami itu karena kita sedang menjauh dari Tuhan, dan Tuhan karena mengasihi kita, Dia hajar kita supaya kita sadar bahwa kita sedang menjauh daripadanya, segera bertobat kembali kepada Dia, maka kita akan dipulihkan Tuhan. Ya karena saya memahami tadi ya konsep Bapa Allah yang kita sembah, kita panggil Bapa, Aba, Bapa itu ya. Itu ya seperti Bapa jasmani. Kebetulan saya sudah jadi Bapa gitu ya. Semarah-marahnya saya, sekesel-keselnya saya, sakit-sakitnya saya misalnya ya, nggak pernah sih ya. Tapi andai kata saya bisa merasakan kok anak-anak saya itu menyakitkan hati saya akan menghukum mereka atau menghajar mereka, tapi bukan dengan niat membinasakan mereka atau menghancurkan mereka, menghancurkan hidup mereka, nggak ada niat sama sekali. Ya, saya kalaupun menghukum mereka, ya, menghajar mereka itu supaya saya sure banget bahwa mereka ngerti pesannya dan mereka sadar bahwa mereka salah dan mereka mau kembali dengarkan apa yang saya nasihatkan gitu. Saya memahami konteks itu. Mungkin karena sudah jadi bapak ya. Kalau saudara, maafkan saya masih muda, usianya jauh di bawah saya, belum berkeluarga, belum menjadi bapak, mungkin susah ya mengerti. Karena itu pun saya juga dulu demikian. Saya baru bisa punya pemahaman seperti ini ya setelah usia 31 ketika Sean lahir gitu ya. Saya mulai punya pemahaman yang perspektif yang sedikit berbeda lah ya tentang Tuhan itu. Ya dulu seperti banyak orang gitu ya, yang kalau lihat orang susah kutuk dosa ya, kalau ada orang miskin kutuk ya ini karena dosa. Saya lupa memahami atau saya tidak mau memahami bahwa mereka itu ya mungkin sedang berdosa tapi tidak mengalami kutuk. Mereka berdosa dihukum Tuhan ya supaya mereka sadar akan salah mereka dan kembali. Jadi Tuhan itu ketika menghukum mereka dengan penderitaan itu, menghukum saya di masa lalu dengan penderitaan itu karena Dia mengasihi saya. Dengan hukuman dan penderitaan itu diharapkan oleh Tuhan, saya, saudara, itu bisa sadar gitu. Iya ya, seperti anak bungsu yang hilang itu loh saudara ya. Dan akhirnya dia ketika kembali, semua dipulihkan Tuhan. Semua dipulihkan Bapaknya. Gitu ya saudara ya. Ayo sama-sama kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Ayat keempat, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi ini yang berkali-kali dalam khotbah saya juga, saya digerakkan Tuhan ini ya, bahwa kita itu tidak boleh mencari Tuhan ya itu lewat perantaraan ya. Jangan terlalu mencari Tuhan lewat mediator, lewat media-media, tapi carilah Tuhan. Jangan terlalu menganggap kalau sudah bergereja, sudah ketemu Tuhan, ketemu pendeta, sudah ketemu Tuhan, perjamuan kudus sudah ketemu Tuhan dan lain sebagainya gitu. Itu media saudara. Ya, sebab nanti itu semua nggak akan ada lagi di surga. Saya yakin gereja nggak ada di surga, pendeta nggak ada di surga, perjamuan kudus nggak perlu lagi di surga. Ya, jadi carilah Tuhan. Ya kalau sekarang kita mencari Tuhan yang utama, dan kita menyadari bahwa semua tadi media, pakai media itu supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi bukan fokus di situ. Sebab kalau kita fokus di situ, akhirnya kita sinkritisme. Menjadikan hal-hal tadi, gereja, pendeta, perjamuan kudus, minyak urapan, apalah sebutannya, Alkitab, menjadi Tuhan, padahal mereka bukan. Padahal itu semua bukan Tuhan. Ya. Seperti Tuhan bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan ke Betel. Ya. Sebab Betel akan lenyap. Jangan ke Gilgal, sebab Gilgal pasti ada masuk dalam pembuangan. Jadi apakah tidak boleh ke Betel? Apa tidak boleh ke Gilgal? Kalau kita baca Amos pasal-pasal sebelumnya yang kita sudah tadarusin di beberapa hari lalu, orang Israel itu berpikir, merasa kalau sudah ke Betel mereka sudah hidup benar. Ke Gilgal mereka sudah benar. Ya. Jadi mereka ke Betel karena merasa sudah hidup benar, hidupnya padahal masih jahat.
terus berbuat jahat, ke Gilgal terus berbuat jahat. Nah ini kan berarti kan tidak mencari Tuhan, ya. Ini yang harus dirubah, ya. Makanya pentingnya kita membaca pasal demi pasal satu kitab, ya, perikop demi perikop satu kitab supaya kita mengerti rangkaiannya. Kalau Bapak Ibu hanya baca Amos pasal 5 ini pasti nggak ngerti. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Amos 1, 2, 3, 4 yang kemarin kita sudah tadarusin, Bapak Ibu ngerti konteksnya. Ini bicara mengenai kebebalan Israel yang mereka beragama tapi mereka terus berbuat dosa. Mereka ke Betel, mereka ke Gilgal tapi terus berbuat dosa, menyakitkan hati Tuhan. Ya, itu makanya ada firman ini, jangan kamu ke Betel. Bukan berarti ke Betel nggak boleh, bukan berarti ke gereja nggak boleh, bukan berarti ke Gilgal nggak boleh, bukan berarti dengerin pendeta nggak boleh. Boleh, tapi jangan fokus di situ, jangan utamakan itu. Itu hanya media, hanya perantaraan. Ya, yang harus kita lakukan yang prioritas adalah Tuhan dan menyenangkan Tuhan lewat perbuatan hidup kita, perilaku hidup kita sehari-hari. Jadi tolong dipahami ini. Ya, saya konsisten mengajarkan ini. Ya, disukai nggak disukai sebodoh amat, ini kebenaran bagi saya. Saya mah orang yang nggak peduli gitu ya. Sebab saya cuma punya prinsip, saya kalau masih bisa bernafas, masih dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani, ya saya hanya memperkatakan yang baik, yang kata Tuhan aja. Ya. Jadi nggak mau kompromi dengan hal-hal seperti lain untuk memuaskan kedagingan atau mencari keuntungan belaka. Jadi banyak orang hari-hari ini ke gereja, tapi hatinya nggak ke gereja. Buat apa? Munafik. Ya. Kembalikan persepuluhan, memberikan persembahan. Tapi ya ternyata ke gerejanya memberikan itu semua karena ya tadi punya kepentingan-kepentingan. Hingga akhirnya kalau model begini ya gampang terhasut, tambah gampang tersulut, gampang terkontaminasi oleh ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Wah, mengerikan saudara kalau sudah terhisap dengan mereka, ajaran palsu, nabi palsu, guru-guru palsu, kita akan sulit keluarnya. Karena saudara sudah membiasakan diri ya, bergaul dengan mereka. Pergaulan yang buruk merusakan yang baik. Ya, perikop berikutnya, melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasan atas yang kuat sehingga kebinasan datang ke atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Nah ini kembali ya, berulang kali dalam Amos Tuhan ingatkan kepada kita yang membacanya hari-hari ini dan sedang bertadarusan kitab Amos ya, bahwa Tuhan tuh nggak buta, Tuhan tuh tidak tinggal diam. Ya, ketika kita terus bebal hati ya, kita terus menginjak-injak hak orang lain, kita terus mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dengan bahkan rela atau tega merugikan orang lain. Kita nggak peduli orang lain susah karena kita, yang penting kita happy gitu. Kita mungkin menikmati. Ya. Bapak Ibu ingat tadarusan kemarin saya punya kesaksian. Ya. Tapi meskipun kita menikmati nggak lama gitu ya. Dan akhirnya tergenapi gitu ya. Kita mendiami rumah-rumah batu pak yang dipahat, tapi kita tidak mendiaminya. Kita punya kebun anggur yang luas, ya, yang indah, anggurnya, buahnya bagus-bagus, tapi kita tidak bisa meminumnya. Ada banyak orang, saudara, yang diberkati tanda kutip secara kasat mata, secara materi, tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Buat apa memiliki segalanya tapi tidak bisa menikmatinya, saudara? Ya, saya punya pengalaman banyak soal hal ini, di mana saya tahu ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang diberkati, rumahnya besar, mewah, punya segalanya, tapi ya sangat memprihatinkan karena semua yang mereka miliki, semua yang mereka bisa beli, tidak mereka bisa nikmati. Mendingan orang biasa saja, kalau saya boleh memilih ya, biasa saja, cukup aja, tapi bisa menikmati. Ya,
Ketika diizinkan Tuhan punya sepeda, bisa menikmati, bisa naik sepeda sore-sore kena angin sepoi-sepoi. Ketika diberkati motor, bisa naik motor, bisa menikmati motor. Ketika diberkati mobil, bisa menikmati mobil. Ketika diberkati akhirnya mobil yang mewah, kita juga bisa diberkati. Ketika kita bisa liburan di misalnya di dalam kota saja, kita bisa bersyukur. Ketika kita diizinkan bisa keluar kota, liburan keluar kota, keluar pulau, kita juga bisa bersyukur. Keluar negeri pun kita masih bisa. Sebab ada orang bisa punya segalanya, punya mobil mewah, tapi nggak bisa menikmati karena mungkin ada masalah fisik. Punya uang bisa pergi ke kutub utara sekalipun bertahun-tahun karena uangnya tidak habis 7 turunan, tapi nggak bisa keluar negeri karena ada masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan memprihatinkan, saudara. Jadi ayo sama-sama kita sekarang ini jangan buat dosa, ya. Hidup saja dengan ucapan syukur apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus do the best, ya. Menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan nanti berkati kita pelan-pelan, terus syukuri hidup dalam Tuhan. Nanti akhirnya kita bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga gitu. Tapi itu by proses. Nggak semudah menjentikan telapak dua jari begini, ya. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, by proses. Belajar bersyukur itu sesuatu yang nggak mudah, saudara. Gampang diucapkan, saya sepertinya gampang mengucapkan, tapi saya bisa bersyukur dalam segala hal itu by proses panjang. Ya, pertama tentu ya membrainstorming atau merubah cara berpikir saya, merubah cara beriman saya, ya, merubah cara prioritas hidup saya. Oh, itu panjang sekali, jungkir balik, saudara. Ketika mulai membiasakan diri pelan-pelan, ya seperti yang saya bisa lakukan, itu yang saya lakukan gitu ya. Saya nggak berusaha untuk jumping atau loncat atau naik kelas dalam beberapa tahap, nggak. Step by step aja. Ya, dan akhirnya bisa seperti sekarang ini. Ya. Saya termasuk orang yang saya berani yakin saya adalah orang yang paling bisa mengucap syukur. Ya. Ya, ada apa aja, dapat apa aja, bersyukur. Ya. Bisa mensyukuri. Ya. Dan bisa menikmati. jadi itulah enaknya hidup diberkati Tuhan, ya. Bukan berlimpah harta, bukan bergelimangan harta, ya, tapi bisa cukup. Bisa menikmati hidup cukup, ya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, cukup. Tapi yang cukup itu bisa dinikmati dengan luar biasa, ya. Saya berharap saudara juga demikian, dan kita bisa memulai dari sekarang, ya. Dengan cara apa? Ya, tadi hidup yang benar, tidak merugikan orang lain, berbisnis yang benar, berusaha yang benar, melayani yang benar, melayani yang tulus, punya motivasi pelayanan yang benar, bukan uang. Uang itu menyertai, saudara. Saya berkali-kali ngomong sama teman-teman yang melayani, atau lagi yang anak-anak muda yang baru mau melayani. Melayani itu tulus aja, nanti berkat, uang, segala macam, pamor, popularitas, kalau memang itu dibutuhkan, itu akan menyertai gitu. Kalaupun tidak mendapatkan yang wow begitu dari semua tadi, ya kita melayani tulus saja, nggak mungkin kekurangan kok. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Itu yang saya pegang luar biasa. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, ayat 14, hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Jadi dalam ayat-ayat yang barusan kita baca dengan perikop hidup dan mati ini, Nabi Amos mengingatkan kita kembali untuk mencari yang baik, melakukan yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Ya, hidup tuh bukan berarti kalau kita ngelakuin jahat kita langsung mati nggak bisa bernapas. Kita mungkin bisa hidup, tapi bukan hidup itu yang dimaksudkan. Hidup tuh hidup yang maksudnya tuh hidup yang sejahtera, sukacita, ya, gak khawatir, bahagia. Itu yang dimaksudkan hidup. Maka lakukan aja yang baik. Jadi kita nggak punya musuh. Ya, orang boleh memusuhi kita, tapi kita nggak punya musuh. Kita nggak ngerasa punya musuh. Kita nggak melukai orang lain. Kalau orang akhirnya terluka sama kita, yaitu karena mereka saja yang hatinya mungkin bengkok, yang nggak bisa lihat kita bahagia, yang berpikirnya selalu negatif. Yang penting kita tidak berniat melakukan dosa. Ya, coba kerjakan yang baik, benci yang jahat. Ya, cintailah yang baik, tegakkan keadilan.
Nah, kalau kita lakukan yang baik-baik tadi, baik di mata Tuhan dan juga baik di mata sesama, sebab bagi saya dua itu harus beriringan. Sebab banyak orang menafsirkan ini baik bagi Tuhan, tapi dilakukannya jahat. Seperti banyak orang mengatakan banyak hal di masa lalu di Indonesia ini. Banyak orang melakukan hal yang baik dengan Tuhan dengan cara apa? Membunuh banyak orang, bom bunuh diri. Tapi itu kan melukai banyak orang. Jelas ini nggak benar. Ada orang yang melakukan hal yang baik bagi manusia. Dia ngasih uang kepada orang, tapi uangnya itu hasil korupsi, money laundry, ya, mencuci uang, ya. Tapi Tuhan tahu itu, ini nggak hal yang baik juga, ya. Dan makanya kita harus berjalan imbang tadi. Ya. Nah, kalau kita hidup yang benar di mata Tuhan dan juga di mata sesama kita, ya, maka kalaupun kita pernah berbuat salah, ya, di masa lalu, ya, Tuhan pasti akan tadi. Ya, memberikan belas kasihannya ketika dia lihat kita sudah berubah dan bertobat dengan sungguh. Jadi jangan sampai nanti ya, pas Tuhan datang kita cuma meratap menyesal karena kita terlambat untuk bertobat. Jangan terlambat untuk bertobat, ya. Hari Tuhan ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya di dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ya, ini hari Tuhan yang dilihat oleh Amos. Hari Tuhan itu hari yang mengerikan. Sebab penghukuman yang terberat yang tidak pernah terjadi, tidak pernah dibayangkan manusia akan terjadi hari itu. Gambaran Amos tadi apa? Ya, orang lari dari singa, beruang nangkep dia. Ya, jadi habis jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, terus dia masuk ke rumah selamat gitu ya, bertopang dengan tangannya di dinding. Kayak habis selamat dari kejaran apa tapi capek gitu ya. Nggak lama kemudian ada ular memagut kakinya, mati juga dia. Padahal sudah selamat dan sudah ada dalam rumah. Hari Tuhan tuh seperti itu kata Amos. Maka nggak ada orang yang bisa menghindar dari hari Tuhan. Siapapun dia, bagaimana cara dia berusaha menyelamatkan diri? Kalau sudah waktunya Tuhan untuk menghukum orang, waktunya tiba, nggak ada yang bisa menghindar. Maka sebelum itu terjadi, bertobatlah hari ini. Jangan nunggu nanti. Saya masih umur 30, 40. Kan umur manusia kata Mas Merusa 70, 80 tahun. Saya masih punya 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Ya kalau kita sampai di sana. Di minggu ini, di tengah saya lagi berusaha untuk membagi waktu saya menjaga orang tua, saya dapat kabar 2 teman saya, teman SMP, teman SMA meninggal. Ya, di minggu yang sama, yang saya nggak pernah dengar sakitnya apa, tiba-tiba meninggal. Gitu ya. Kebetulan satu termasuk selebritis lah gitu ya. Karena selain dia memang berkecimpung dalam bidang seni dan healing gitu ya, kesembuhan ya, dia juga menikahi seorang penyanyi atau novelis yang terkenal gitu. Ya beritanya hari ini ketika saya rekam, nah baru meninggal kemarin itu beritanya ada di koran-koran semuanya, di infotainment. Ya, teman saya SMP, SMA, cukup dekat, kenal dekat banget, karena sama-sama aktif di organisasi OSIS dulu. Ya, dia punya pacar, saya punya pacar yang sahabatan, jadi dekat sekali. Ya pernah ngedate bareng, jalan ke mall bareng dan lain sebagainya. Meninggal usia saya. Padahal kami belum 50 tahun, belum genap 50 tahun, masih ada beberapa tahun ke depan lagi baru 50 tahun. Kalau ngomongin Mazmur Musa, kita mestinya masih punya space waktu 20 tahun lagi, tapi meninggal. Ya, jadi ayo sama-sama kita jangan berpikir nanti. Bertobat kalau sudah digerakkan Tuhan, ya segera sekarang. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda pertobatan saudara. Karena kalau ditunda, terlambat, hari Tuhan datang, kita nggak akan bisa menghindar. Bersembunyi dimanapun dengan kekuatan kita, dengan uang kita, nggak ada tempat di belahan bumi manapun, bahkan di luar angkasa, sampai di semesta yang bisa membuat kita selamat dari penghukuman Tuhan. Itu ya, ayat yang ke-21, ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, dan lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian?
selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi yang kita baca di sini, saudara, yang kita pahami di sini, ya, bahwa Tuhan berkata, ya Tuhan membenci. Jangan dipikir bahwa setiap kita beribadah tuh Tuhan suka dengan ibadah kita. Ya kalau kita beribadah dengan hati yang benar, dengan hidup yang benar, Tuhan disukakan. Tuhan disenangkan dengan pujian, penyembahan dan ibadah kita. Tapi kalau dalam konteks kayak Israel seperti ini, yang mereka ke Betel tapi mereka terus berbuat jahat, mereka ke Gilgal tapi terus melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka bikin perayaan ibadah, perkumpulan raya. Orang Israel kalau ibadah atau melakukan hari-hari besar agamanya kan luar biasa besar-besaran. Ya, pesta pora di sana, ya, di Bait Allah, di kemah suci, ramai sekali, puji-pujian, bakar-bakaran, ya, korban bakaran maksud saya, itu wangi, ya, lemaknya, api, asap pasti terus ada di mezbah itu. Dipikir Tuhan suka dengan hal-hal itu. Sekali lagi, kalau Tuhan melihat kita melakukan dengan tulus dan hidup kita benar, Dia pasti akan senang. Tapi kalau kita lakukan hanya sebagai sebagai tanda bahwa kita beragama, tapi kita tidak beragama dengan benar, Tuhan benci persembahan ibadah yang kita lakukan model begitu. Ya, orang bisa mengemas ibadah. Kalau hari-hari ini ibadah dengan pujian penyembahan, dengan mixer, dengan sound system, dengan peralatan musik yang harganya ratusan juta, miliaran, dikemas sedemikian rupa, menyenangkan hati, menyenangkan kuping orang-orang yang datang. Wah, kalau musiknya udah mahal begini, pasti outputnya, suaranya juga wow. Ya, kita pasti akan larut dengan sukacita. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah di surga pujian penyembahan yang dilakukan oleh serafim, ya, kerub di sana, serafim di sana dengan band segala macam seperti yang ada dilakukan di sini? Tentu tidak, kan? Jadi ayo sekarang ini kita rubah, ya, mindset kita. Sebab saya pernah ketemu seorang, so saya bilang begini, pelayan Tuhan nih, kalau saya mah di musik saya tuh ya nggak biasa aja lah skillnya gitu ya. Sebab saya capek gitu ya. Momen-momen ketika merintis itu pakai orang luar gitu ya. Jadi membayar orang, pemusik, pemain keyboard, ya, gitaris gitu ya, kita pakai yang profesional terus melayani bersama, terus kita berikan persembahan kasih gitu ya. Tapi nggak mau tertanam di tempat kita, jadi cabutan gitu. Sebab meskipun kita sudah apresiasi dengan memberikan apresiasi transfer kita persembahan kasih yang cukup besar untuk ukuran pemain musik, pemain gitar, pemain keyboard dan lain sebagainya itu ya. Tapi ketika mereka ada tawaran yang lebih menggiurkan, ya tiba-tiba mereka diminta kafe tertentu untuk isi di hari Minggu itu acara yang besar, mereka bisa tinggalin pelayanan karena motivasi mereka uang. Terus saya bilang sejak saat itu, enggak lah, udahlah, saya kader aja. Maka pemain musik kami, ya kayak anak saya itu pertama kali main musik ya nggak bisa main drum itu dia umur 4-5 tahun, saudara. Saya sudah suruh main drum, ya. Ya tahu sendiri anak 4-5 tahun main drum kayak gimana gitu kan. Ya yang penting pokoknya ketukan dasarnya udah bener gitu lah. Variatifnya belum ada, yang penting mau melayani. Nggak apa-apa. Main keyboard masih istri saya, sampai sekarang masih main. Kalau dibilang skillnya jago biasa aja, ya. Tapi paling tidak mereka tulus melayani. Mereka serius melayani. Nah, ketika saya ngomong begini, ya ada teman pendeta, wah saya emang nggak bisa, saya harus perfect lah. Ya, jadi udah saya bayar aja lah. Ya, pemusik-pemusik di kafe-kafe itu. Hari Minggu kan kafe biasanya malam, ya, siang-siang nggak ada, pagi-pagi nggak ada, mereka ke gereja. Jadi saya pakai mereka. Tapi tadi kalau bagi saya, meskipun suaranya enak, tapi kalau Tuhan nggak suka hidup mereka pagi di gereja, sore malam di kafe dengan narkobaan, main perempuan, dunia malam, ya buat apa? Apakah Tuhan senang dengan pujian penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang ini? Nah kalau imam musiknya model begini, gimana jemaatnya juga? Jadi ya akhirnya ya tadi ya, orang kalau mau dapat kebenaran ya memang ya harus rendah hati ya. Ya
Kita lebih mengutamakan apa? Telinga kita atau telinga Tuhan? Hati kita atau hati Tuhan? Sebab kalau mau jujur, kalau kita mengutamakan telinga kita, ya tinggal kita bayar aja pemusik yang kelas atas, pemain band top semuanya, suaranya bagus semuanya. Kita bayar mereka untuk melayani di hari Minggu. Kita tinggal sewa atau beli alat-alat musik yang kualitas nomor 1 semuanya. Maka saya berani yakin pujian penyembahan di gereja itu akan bagus. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang ini hidupnya juga bagus? Keseharian mereka bagus? Ya. Kalau enggak, baca baik-baik ayat ini. Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya. Tuhan membenci ibadahnya Israel. Kau berikan aku persembahan yang luar biasa. Ya. Korbanmu seperti luar biasa. Korban sajianmu seperti luar biasa. Apakah aku suka? Kata gitu. Tuhan berkata begitu ya. Apakah Tuhan Tuhan berkata, apakah kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Jadi Tuhan suka kalau kita memberikan dengan benar, hidup kita benar. Tapi kalau enggak, Tuhan enggak suka. Ya, sama-sama kita belajar sekarang ini untuk beribadah dengan benar. Beribadah yang dengan benar bukan cuma ibadahnya saja, tapi keseharian kita juga harus benar. Sebab Tuhan tidak bisa ditipu. Semoga dipahami. Semoga kita juga belajar banyak dari apa yang disampaikan Amos ini. Haleluya. Ya, ibadah kita dalam program Deep Talk with Pasi ini sudah selesai. Kita belajar banyak, jadi kita harus beribadah dengan benar, motivasi yang benar. Jangan seperti orang Israel, gitu ya. Jadi kalau diberkati, sudah bisa subscribe, bisa di-like, bisa di-sharingkan link ini ya kepada yang lainnya supaya banyak orang juga ikut tadarusan di hari-hari berikutnya. Dan tolong dibawa dalam doa supaya program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terus ikut komunitas kami, ya ada kelas sekolah kitab yang akan kami buka di Oktober, kelas pneumatologi. Bapak Ibu bisa ikut kelas ini dengan membayar 100.000. Formulir pendaftarannya ada di scan barcode di tadi flyer tadi, atau hubungi nomor telepon Bu Esther. Nomornya juga ada di flyer tadi. Bapak Ibu tinggal mundur sedikit ketika program ini ada di YouTube, nggak mungkin bisa hilang gitu ya. Tinggal dicari. Jadi semua, siapa saja bisa ikut kelas ini untuk belajar bersama dengan kami. Demikian ya. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari Amos ini untuk beribadah dengan benar, ibadah dengan tulus, ibadah dengan sesungguhnya. Dan ampuni salah dosa kami kalau kami selama ini tidak beribadah dengan benar. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada esok malam. Dan malam hari ini saya berdoa semua kita tidurnya diberkati Tuhan. Tergenapi janji Tuhan, orang benar tidurnya diberkati. Haleluya. Amin.